baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Haleluya. Saya highlight dulu ya, tadi saya ucapkan tentang Matius 24, saya highlight dulu dari slide sebelumnya. Sebelum kita masuk di ayat tadi. Ya, untuk mempelajari kapan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah saudara, Yesus mengajarkan dengan sangat luar biasa. Kita lihat dulu di ayat yang ketiga, tolong ditayangkan sebentar ayatnya. Matius 24 ayat 3, karena tidak ada dalam teks yang diketik. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lalu Yesus mulai mengajar. Saudaraku. Kita kembali ke slide tadi. Dia mengajar, memulainya dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, slide tadi. No. Tetap slide tadi. Tidak, itu sudah maju ke depan. Ya. Tolong supaya besar itu slide ditonton atau dinikmati di gereja. Saya tidak usah di-shoot ya. Ya. Lihat di ayat yang ketiga. Tadi sudah dikatakan para murid bertanya, Tuhan, bila manakah tandanya? Bila manakah itu terjadi? Dan apa tanda-tandanya? Yesus menjawab. Dimulai dengan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Akan runtuh bait Allah ini. Dan ternyata 40 tahun kemudian Jenderal Titus dari Roma datang dan meruntuhkan bait Allah. Ayat yang keempat dan kelima, Yesus bilang akan ada lagi tanda, akan muncul Mesias palsu. Saya sudah ngajar berkali-kali, di abad-abad terakhir sudah kurang lebih 30 orang yang mengumumkan dirinya sebagai Mesias. Jangan dulu, tolong ya, slide-nya jangan dikorek. Terus. Ya, sudah muncul kurang lebih 30 orang. Semuanya mengumumkan diri sebagai Mesias palsu. Next. Di ayat 6 sampai ayat 10. Baca ulang tadi. Ayat 6 sampai ayat 10. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Haleluya, haleluya. Kita baca tadi, kita perhatikan tadi apa yang dikatakan di ayat 6 sampai ayat 10 dari Matius pada pasal 24. Dikatakan ada peperangan, ada kelaparan, ada sakit penyakit, ada gempa bumi, ada bencana alam, umat Tuhan dibenci, para hamba Tuhan disiksa dan jadi malang. Next. Ya. Oke. Tadi disebutkan salah satu di antaranya penyakit. Justru di Lukas pada pasal 21. Ya. Lukas pasal 21 ayat 10 dan ayat 11 lebih menjelaskan terang benderang tentang penyakit itu sendiri. Baca. Lukas 21 ayat 10 dan 11.
Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di banyak tempat, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Itu salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Penyakit sampar itu adalah virus, dan virus corona tentunya. Sudah saya jelaskan apa itu virus. Bacalah pada yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Virus yang menjadi penyebab corona itu, virus adalah penyakit yang dibawa oleh hewan. Nah, saudara kekasih, kita lihat di sana. Next. Slide-nya. Nah, ayat ke-11 dikatakan munculnya nabi palsu. Dan itu luar biasa, mendatangkan penyesatan kepada banyak orang. Bahkan, sadar atau tidak, hoax yang sekarang berkembang itu bagian daripada nubuatan ini, saudara kekasih. Apalagi yang terjadi? Tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus. Baca ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 dari Matius pada pasalnya yang ke-24. Matius 24 ayat 14 sampai 16. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pada para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Terus 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 4, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hanya dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu oleh manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke, dengarkan baik-baik. Perhatikan dari Matius 24 ayat yang ke-14, ke-15 dan 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Yesus memberitahukan salah satu tanda menjelang kedatangannya, yaitu akan berlangsung siar Injil ke seluruh dunia. Dia belum datang kalau siar Injil belum menembus seluruh dunia. Saya berulang kali jelaskan, Injil saat ini sedang masuk menerobos wilayah sebelah timur dari Israel. Di mana wilayah sebelah timur dari Israel? Itulah wilayah mulai dari Pasifik, termasuk negara kita, pesisir pantai timur benua Asia, dari Jepang turun seterusnya, menuju ke barat, menuju ke Israel, saudaraku. Kenapa itu ke sana? Ingat Paulus dulu waktu mau memberitakan Injil ke wilayah timur ke Asia. Roh Kudus melarangnya, kamu harus ke barat. Dan Injil bergerak sesuai dengan arah jarum jam, saudaraku. Ini sekarang sedang memasuki wilayah paling gelap di dunia. Afrika bukan wilayah paling gelap. Satu kali Richard Bonke melakukan KKR, berjuta-juta orang bertobat, dan terobosan Injil di wilayah Afrika jauh lebih luar biasa. Sekarang yang merupakan wilayah gelap adalah benua Asia bagian timur. Kenapa Asia bagian timur? Kita buka-bukaan saja dari utara ke selatan. Kita temukan di sana agama Shinto, agama Buddha, agama Hindu, dan menuju ke barat. Anda benar melihat keturunan Kedar dan Nebayot baru tiba di Israel. Dan Injil harus kembali ke tempat di mana dulu dia keluar.
yaitu wilayah Israel, Iya, saudaraku. Injil belum selesai Luar biasa. menerobos, Kristus belum datang, bahwa waktunya sudah dekat, ya dan amin. Tetapi jangan buru-buru dulu menghubungkan yang namanya vaksinasi COVID dengan antikris. Nanti sebentar akan saya jelaskan, akan saya urai lewat slide-slide berikut, saudaraku. Jadi harus dulu, sebentar, harus dulu siap. Jangan. Sebelum saya minta jangan dioper ya. Balik kita dia aja. Harus dulu siar Injil ini selesai dulu, saudaraku. Barulah waktu si pendurhaka itu datang. Yang Tiffany kedua Paris. lihat, ada lagi tanda yang lain. Ayat 15 dikatakan begini. Nanti si pendurhaka itu menduduki bait Allah, menduduki tempat suci. Antikris kalau dia ada, dia akan menduduki tempat suci. Ada dua fakta hari ini. Antikristusnya belum ada, jangan angkat antikristus. Bait Allah saja belum dibangun. Iya. Bait Allah yang dimaksud bukan bait Allah 1 Korintus 3:16 tentang gereja Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah itu? Bukan itu. Bait Allah yang dimaksud Yesus benar-benar adalah bangunan yang dirindukan oleh Israel, seperti yang dulu dibangun oleh Salomo. Jadi bangunan itu harus ada, saudaraku. Iya. Ditegaskan dalam 2 Tesalonika pada 1 ayat yang 2 Tesalonika tadi pada ayatnya yang pertama sampai keempat dari pasal 2, yang dikatakan di ayatnya yang ketiga begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Termasuk hari ini gereja Tuhan. Jangan beri dirimu disesatkan oleh hoax, COVID, antikristus. Itu adalah sama dengan 666. Terima vaksinasi sama dengan 666. Itu adalah bentuk penyesatan. Jangan beri dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Ya. Perhatikan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka Ya. yang harus binasa. Jadi ada lagi hal-hal yang mendahului tentang kedatangan Yesus, termasuk antikristus itu sendiri. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan antikristus duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Harus diperhatikan ini baik-baik. Sekarang kita mundur, kita lihat ayatnya yang ke-8. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Ya. Jadi semua tanda-tanda di Matius 24 tadi yang sudah kita bacakan, bahkan ada bagian yang highlight sifatnya, itu Yesus katakan begini, semuanya itu barulah permulaan. Semuanya itu barulah permulaan. Penyakit sampah atau COVID baru permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Ini Alkitab. Anda mau bicara hoax dan mau mempercayainya, atau Anda mau bicara firman Allah dan mempercayainya? Haleluya. Lihat Lukas 21 ayat 9. Lukas 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Nah, peperangan, semua yang terjadi, mungkin perang nanti di Laut Cina Selatan pun akan berlangsung satu saat begitu dahsyat dan luar biasa. Itu pun Yesus berkata bahwa semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Haleluya. Terus slide-nya. Nah, supaya kita masuk lebih, ya, kita perhatikan dulu ini. Ini slide keberapa? Haleluya. Ya. Ini slide yang
Dan kita lihat ketujuh ya. Baik, umat kekasih Tuhan, kalau tadi sudah disampaikan, diajarkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus, maka sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita lihat slide-slide berikut ini, ya. Kita lihat slide-slide berikut ini. Sebelum kita lihat slide nomor 7, dengarkan saudara kekasih Tuhan. Saya ulangi Lukas 21 ayat 11 tadi berkata begini. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jika kita bicara penyakit sampar, saya mau buat sebuah pertanyaan. Benarkah melalui vaksinasi kita sudah masuk di masa antikristus? Benarkah melalui vaksinasi kita sudah dipasang tanda 666? Saudaraku, di posisi manakah kita bisa dapat memahami benar tidaknya gosip ini? Saya berani katakan ini gosip. Di posisi manakah kita dapat memahami benar atau tidak benarnya gosip bahwa divaksinasi itu sama dengan terima 666, divaksinasi itu sama dengan sudah dikuasai oleh antikristus? Saya mau fokus pada tayangan ini. Ya, di posisi mana pada tayangan ini, saudaraku? Ya, haleluya. Di posisi mana? Saya tidak ajar semuanya. Ini perjalanan Israel sampai gereja Tuhan. Ini zaman perjanjian baru. Saya mulai dari sini. Adalah posisi pengangkatan gereja Tuhan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, tapi belum menginjakan kaki di bukit Zaitun. Tetapi Yesus datang di angkasa, di awan-awan permai, sesuai dengan 1 Tesalonika pada pasal yang keempat. Sementara saya tidak juga bicara tentang di atas sana terjadi apa, saya lebih bicara tentang yang di bumi, karena berhubungan dengan gosip-gosip antikristus dan 666-nya. Inilah wilayah atau lama waktunya antikristus berkuasa di bumi selama 7 tahun. Dan yang ini adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua, menjejakkan kakinya di bumi. Saya berharap semua orang yang mengikuti ibadah ini mulai perhatikan di bagian ini penting. Tadi tanda-tanda kedatangan Yesus sudah diajarkan. Sekarang kita mulai masuk untuk membuktikan apakah vaksinasi itu sama dengan terima 666 atau tidak. Dan pembuktiannya bukan menurut nalar dan logika kita, pembuktiannya berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Oke, baik. Saudara kekasih Tuhan, kita fokus. Ada peristiwa-peristiwa di dalam tanda ini, haleluya, di dalam arah panah ini, nomor 1 sampai nomor 6. Ini pengangkatan gereja Tuhan. Rapture namanya. Ada masa 7 tahun di sini. Ini masa antikristus. Di sini Kristus datang dengan orang-orang salehnya, menginjakan kaki di bukit Zaitun, nubuatan Nabi Zakaria, di tempat di mana dulu dia terangkat ke sorga. Haleluya. Baik, kita baca pada 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Haleluya. Ini kebenaran firman yang luar biasa. Memberikan kebahagiaan dan penghiburan bagi gereja Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktunya ketika sangkakala Allah berbunyi, Kristus sendiri akan turun dari sorga, di angkasa, di awan-awan permai, kemudian gereja Tuhan mengalami perubahan, saudaraku. Dikatakan tadi, pertama-tama orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Dan kemudian bersama-sama dengan kita yang masih hidup, diubahkan Tuhan dalam tubuh kemuliaan, terangkat berjumpa Kristus di angkasa. Itulah masa pengangkatan gereja, saudaraku. Itulah masa pengangkatan gereja. Bahwa dapat dipahami, gereja di dunia pada umumnya ada 3 kelompok, ada 3 doktrin. Doktrin yang pertama ialah gereja Tuhan diangkat berjumpa Yesus di angkasa. Ya, ini bukan namanya peristiwa parousia ya. Parousia itu kedatangan ke sini dalam bahasa Yunani. Ini pengangkatan berjumpa Yesus di angkasa. Nah, saudara kekasih, ada doktrin yang menganut paham bahwa gereja Tuhan diangkat sebelum masa antikristus. Doktrin yang kedua, gereja Tuhan diangkat di tengah-tengah masa antikristus. Doktrin yang ketiga, gereja Tuhan diangkat pada saat akhir dari masa antikristus. Doktrin yang dianut gereja Bethel Indonesia adalah pengangkatan gereja Tuhan pre-tribulation, sebelum masa kesengsaraan besar, yaitu sebelum masa antikristus. Kita harus berpegang teguh pada keyakinan itu. Nanti sebentar ada dasar penguatannya, saudara. Bahwa ayat firman Tuhan tentang pengangkatan tadi sudah jelas, yaitu dalam 1 Tesalonika pada pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita lihat lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Nah, bicara tentang rapture, saudaraku. Bicara tentang rapture. Ayatnya tadi sudah dibaca. Next. Ini juga masih orang mati dalam Kristus bangkit. Kemudian lagi yang hidup dalam Kristus diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian yang bangkit dan diubahkan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Nah, ayat ini paling hebat, luar biasa untuk kita renungkan. Yaitu ayatnya yang ke-18. Orang terangkat ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 17b dan 18. 1 Tesalonika 4 ayat 17b dan 18. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Amin. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Oh saudara, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Inilah pengharapan kita, bahwa gereja Tuhan akan diangkat, berjumpa Yesus di awan-awan permai. Haleluya, haleluya. Oke, terus lihat slide berikutnya. Ya, kita terus. Nah, sekarang kita harus masuk untuk kita mengerti. Semakin kita dekat pada terbongkar bangkirnya hoax bahwa vaksinasi itu adalah sama dengan terima 666. Keadaan di bumi. Kita mundur satu slide dulu, tolong. Index. Nah, tadi sudah saya katakan gereja Tuhan sudah terangkat. Ada keadaan di bumi. Inilah keadaan 7 tahun di mana antikristus berkuasa. Ya, waktu gereja Tuhan terangkat di sana, ada 3 peristiwa di angkasa dengan ayatnya. Saya cuma highlight saja. Yang pertama terjadi penyembahan yang luar biasa. Yang kedua kita terima upah. Waktu kita diadili di tahta Kristus bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk terima upah. Siapa terima 5 mahkota, siapa terima 1 mahkota, ada yang mungkin tidak terima sama sekali, tapi juga diangkat. Dan yang terakhir adalah pernikahan anak domba Allah.